Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai rangkaian doa 10 hari kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, setiap anugerah yang boleh kami terima ya Bapa dari Engkau. Hari ini Tuhan, kami akan memulai doa 10 hari kami. Kami memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan benar apa yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan hari ini. Tolong kami ya Bapa, supaya yang boleh kami sharingkan hari ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami memulai rangkaian doa kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pekan doa 10 hari ini diambil dari Titus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan. Perwujudan teladan kesalehan. Kesalehan lebih sering dikaitkan dengan kehidupan beragama seseorang. Orang yang taat dan terlihat sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya sering disebut sebagai orang yang saleh. Namun, berapa banyak dari kita yang dikecewakan oleh orang-orang yang demikian?
Karena kerajinan seseorang ke gereja, banyaknya aktivitas pelayanan seseorang tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia adalah orang yang saleh. Kuantitas keterlibatan seseorang dalam aktivitas keagamaan tidak dapat dijadikan tolok ukur, kecuali dia bergaul erat dengan Tuhan dan terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, di mana hal ini akan tampak dalam kehidupan kesehariannya. Maka dialah yang layak disebut sebagai teladan kesalehan. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan sekaligus pejuang kebenaran Kristus. Paulus dengan gigih berjuang untuk mengabarkan kabar baik bahwa Allah menyediakan hidup yang kekal bagi pengikutnya, yaitu mereka yang berpegang pada kebenaran Kristus. Hal ini terus disuarakan Paulus di berbagai tempat dengan keyakinan dan harapan bahwa kabar baik ini akan sampai dan mengakar di hati orang-orang yang mendengarnya. Dengan penuh pertimbangan, Paulus merancang strategi demi mendaratkan kerinduannya ini. Untuk itu, di setiap kota tempat pelayanan Paulus, dia mengkader para pelayan seperti Titus dan penatua lain agar mereka dapat menjadi penyambung lidahnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Selain itu, mereka juga dilatih untuk dapat menjadi teladan iman bagi umat yang mendengar pemberitaan kebenaran Kristus. Kita tentu mengimani bahwa penetapan penatua tersebut adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyertai dan menuntut umatnya untuk memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus jugalah yang mengawali proses pemilihan calon penatua yang kelak akan memperjuangkan upaya penyebaran firman Tuhan secara luas, bukan terbatas hanya disampaikan di mimbar gereja saja. Para penatua yang juga berperan sebagai pemimpin umat dituntut juga untuk memperlihatkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teladan yang perlu dinyatakan dalam kehidupan para pelayan Tuhan diantaranya adalah tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada ajaran yang benar. Tentu contoh-contoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari contoh keteladanan. Kita bisa menambahkan contoh-contoh teladan yang lain yang relevan dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita mengatakan bahwa semua contoh teladan itu hanya harus dilakukan oleh para pemimpin umat, para pendeta dan penatua. Tidak perlu dilakukan oleh umat. Namun, kita perlu ingat bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai bidang kehidupan. Kita adalah pelayan Tuhan di pemerintahan. Kita adalah pelayan Tuhan di pasar. Kita adalah pelayan Tuhan di tengah keluarga kita. Kita adalah pelayan Tuhan di tempat pekerjaan kita. Kita adalah pelayan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena itulah, setiap kita perlu belajar dari contoh-contoh teladan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Contoh-contoh teladan ini
dapat menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita perlu terus merenungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadi teladan kesalehan dalam kehidupan keseharian kita? Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada negara ini ya Tuhan. Tolong tetap selalu pimpin Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan, untuk para pemimpinnya Tuhan, dalam pemerintah negara ini Tuhan, agar setiap apapun yang mereka lakukan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, dasarkan hikmat daripada-Mu selalu ya Tuhan. Juga untuk rakyat negara ini Tuhan, agar setiap hari Tuhan semakin membaik Tuhan, juga dapat terus bersatu Tuhan untuk kelangsungan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa buat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang sudah memakan begitu banyak korban. Tuhan, berikan hikmat buat pemerintah dalam menangani pandemi ini, mulai dari pelaksanaan prokes dalam masa libur lebaran. Juga kepada rakyat, walaupun larangan mudik sudah diberitakan dengan berbagai upaya pelarangan mudik, namun masyarakat juga berupaya dengan berbagai cara berusaha mudik, yang berpotensi semakin menambah penyebaran virus ke seluruh pelosok Indonesia. Berikan kesadaran kepada rakyat kami untuk menyadari bahwa pandemi ini bisa diatasi bila semua pihak menyadari peran masing-masing dan berusaha bahu-membahu memotong penyebaran pandemi ini dengan mematuhi prokes dan juga mau secara sadar untuk divaksin. Berdoa untuk pemerintah dalam usaha vaksinasi 70% masyarakat Indonesia. Tuhan berikan akses untuk pengadaan vaksin yang dibutuhkan untuk vaksinasi ini, baik dalam pengadaan, distribusi ke daerah-daerah, bahkan sampai daerah terpencil di seluruh Indonesia. Tuhan berkati para nakes
yang melaksanakan vaksinasi di seluruh Indonesia. Tuhan berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk mau divaksin. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mengungkapkan doa syafaat kami. Beri kami keberanian menyongsong hidup keseharian kami dalam keyakinan bahwa Allah mendengarkan doa kami dan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Kami mau belajar menyatakan kesalehan dalam hidup kami. Biarlah kesalehan yang nampak dari hidup kami merupakan wujud syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mengakhiri acara persekutuan doa ini, kiranya damai dan pemeliharaan-Mu ada beserta kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.